Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Harino Nugroho Trijulianto dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 037. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Six Step BLDC yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Mungkin langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baik, di sini saya akan membagi beberapa poin penting, di antaranya yaitu ada BLDC, metode Six Step, metode Shinwarf BLDC, metode SVPWM, lalu akan ada percobaan-percobaan, serta ada kesimpulan. Nah, yang pertama di sini yaitu adalah BLDC. BLDC sendiri merupakan singkatan dari Brushless Direct Current Motor. Nah, ini merupakan motor listrik arus searah yang tidak menggunakan sikat atau brush. Nah, sehingga memiliki efisiensi tinggi, umur pakai yang lebih lama, dan juga perawatan yang lebih rendah karena tidak memerlukan brush. Nah, pada motor BLDC, proses komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan rangkaian inverter dan pengendali berbasis microcontroller, bukan secara mekanis seperti pada motor DC konvensional yang masih menggunakan brush atau sikat. Motor BLDC bekerja dengan memanfaatkan medan magnet dari rotor permanen dan arus listrik yang dialirkan ke kumparan stator secara bergantian. Dengan pengaturan kecepatan dan juga torsi dilakukan melalui teknik PWM dan metode komutasi tertentu. Nah, seringkali dibantu dengan menggunakan sensor Hall atau metode sensorless. Karena keunggulan tersebut, motor BLDC pada saat ini banyak digunakan pada kipas, kendaraan listrik, drone, dan bahkan hingga ke sistem otomasi industri. Yang berikutnya yaitu metode Six Step. Metode Six Step sendiri adalah metode komutasi pada motor BLDC yang mengatur aliran arus ke 3 fasa motor dengan 6 langkah atau Six Step selama 1 siklus putaran. Nah, pada setiap langkah 2 fase diberi tegangan, 1 positif dan 1 negatif, sehingga 1 fase lainnya dalam kondisi off. Sehingga medan magnet stator terbentuk secara bergantian akan memutar untuk menarik rotor, jadi akan menghasilkan putaran pada motor BLDC tersebut. Nah, metode ini umumnya menggunakan sensor Hall untuk mendeteksi posisi rotor agar penggantian langkah komutasi terjadi pada waktu yang tepat. Six Step memiliki keunggulan berupa rangkaian dan juga algoritma kontrol yang sederhana, serta efisiensi yang cukup baik, meskipun menghasilkan ripple torsi dan juga noise yang lebih besar dibandingkan metode sinusoidal. Metode ini lebih banyak digunakan pada aplikasi BLDC sederhana dan sistem dengan kebutuhan kontrol yang tidak terlalu presisi. Berikutnya yaitu metode Shinwarf BLDC. Dengan menggunakan metode Shinwarf pada BLDC adalah metode komutasi yang mengalirkan arus ke tiap fasa motor dalam bentuk gelombang sinus, sehingga medan magnet stator berubah secara halus dan kontinu mengikuti posisi rotor. Berbeda dengan metode Six Step, metode ini menghasilkan transisi medan yang lebih lembut sehingga putaran motor menjadi lebih stabil. Pengendalian BLDC dengan menggunakan metode Shinwarf pada umumnya menggunakan PWM sinusoidal yang disinkronkan pada posisi rotor, baik melalui sensor Hall, encoder, maupun metode sensorless. Keunggulan metode ini adalah ripple torsi dan juga noise yang rendah, serta efisiensi dan kenyamanan kerja yang lebih baik, meskipun membutuhkan algoritma kontrol dan komputasi yang lebih kompleks. Metode Shinwarf banyak digunakan pada aplikasi menuntut presisi dan juga kehalusan, serta kendaraan listrik dan juga sistem otomasi yang lebih presisi. Yang berikutnya yaitu metode Space Vector BLDC atau yang biasa disingkat dengan SVPWM. Space Vector Pulse Width Modulation atau SVPWM pada motor BLDC adalah metode pengendalian inverter 3 fasa dengan merepresentasikan tegangan stator sebagai vektor ruang.
Dengan mengombinasikan vektor aktif dan juga vektor nol, SVPWM mampu mengendalikan sinyal PWM jauh lebih optimal dibandingkan metode konvensional. Metode ini memberikan efisiensi yang lebih tinggi, ripple torsi yang lebih rendah, dan pemanfaatan tegangan DC secara lebih maksimal. Meskipun membutuhkan algoritma kontrol yang lebih kompleks, SVPWM banyak digunakan pada aplikasi BLDC berperforma tinggi, seperti kendaraan listrik dan juga sistem penggerak industri pada saat ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih kita membuat program untuk praktikum BLDC 6 step ini, dan juga ada SVPWM dan juga SPWM seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke software yang biasa kita gunakan, yaitu di sini kita menggunakan software Cursor. Nah, mungkin di sini di chat kita akan memintakan program, misalkan buatkan saya program untuk mengatur motor dengan menggunakan STM seperti itu. Nah, nanti dia akan membuatkan suatu program yang akan langsung terintegrasi di sini dan langsung tertampil di sini. Ini ada mensi STM32 ini, STM32F1 dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa meminta buat membuatkan suatu tampilan UI-nya seperti itu. Nah, mungkin kita bahas dulu untuk mensi-nya, yang mana ini program untuk STM32, ini STM32F1, dan kita konfigurasikan di sini supaya nanti bisa memiliki beberapa metode gitu. Metode seperti ada 6 step BLDC, lalu ada SPWM dan juga ada SVPWM seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan pin di sini. Pin-pin mana aja yang digunakan dan sebagai apa saja. Dan kemudian motor state seperti itu kita atur di sini dengan metodenya. Yang 0 ini 6 step, lalu yang 1 itu adalah SPWM, dan yang pilihan kedua yaitu SVPWM seperti itu. Dan untuk parameternya sendiri di sini bisa dipilih. Lalu ini tadi parameter SPWM, ini untuk parameter SVPWM dan PWM configuration-nya. Jadi nanti bisa diatur berdasarkan PWM-nya yang diinginkan itu berapa seperti itu. Dan ada ADC configuration, ADC DNA buffer, di sini hal sensor state untuk mengatur fungsi hal sensor. Lalu ada UART buffer, UART handle dan sebagainya. Ini untuk program utamanya. Ada hal ini, sistem clock dan lain sebagainya. Ini untuk menginisialisasi motor PWM ke 50% seperti itu. Lalu ada hal sensor dan lain sebagainya lagi. Ini motor control looping. Jadi motor nantinya akan berjalan ini dengan mode 6 step. Ini mode SPWM dan ini untuk mode SVPWM seperti itu. Mungkin ini langsung aja ke bawah. Nah, ini void system clock configuration-nya seperti ini. Dan ke bawah lagi untuk mengkonfigurasikan ini pin-pinnya, ada pin PA8, PA9, PA10 dan PWM sebagai PWM. Lalu ini untuk pin PB10 dan juga PB11 itu sebagai USART 3. Dan ini konfigurasi pinnya juga bisa dilihat di sini. Kita langsung aja ke bawah. Bagian bawah ini untuk 8 channel dan lain sebagainya. Ini adalah program yang dibuat langsung oleh AI yang ada pada Cursor AI. Jadi kita tinggal menggunakan, dan apabila nanti terdapat error atau kesalahan, kita juga bisa belajar di sini dengan meminta AI untuk memperbaikinya, dan akan dijelaskan gitu di sini error-errornya seperti apa, seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke UI control berbasis Python. Nah, setelah kita meminta, misalkan di sini kita minta buatkan tampilan UI berbasis Python untuk mengontrol motor BLDC. Nah, jadi nanti setelah itu akan diminta dan akan tertampil di sini seperti itu. Nah, setelah itu mungkin kita coba langsung aja kita running, dan setelah kita running, nah akan tertampil tampilan GUI-nya. Ini berbasis Python seperti ini. Di sini karena saya tidak tersambung, jadi no ports found. Nanti ketika tersambung kita bisa langsung aja klik scan, dan maka sistem akan mencari sambungannya. Dan ini ada grafik untuk arusnya, dan ini grafik untuk tegangan, voltage, hal seperti itu. Ini nanti bisa di-connect, dan kita bisa memilih menggunakan metode yang 0 6 step tadi. Yang satu adalah SPWM, yang kedua adalah SVPWM seperti itu. Dan ini kita bisa men-slider berapa besarannya, duty cycle, startup, dan dead time-nya seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan untuk konfigurasi pemrogramannya. Jadi kita lanjut ke praktikum percobaannya. Oke, ini kita akan langsung masuk ke percobaan yang pertama, yaitu di sini kita melakukan percobaan LED. Percobaan LED di sini kita sudah membuat program ya. Di sini kita menggunakan kursor, yang mana dengan menggunakan kursor ini akan mempercepat dan juga mempermudah proses programming untuk berbagai sistem elektronika. Dan di sini kita menggunakan pada percobaan LED. Kita atur nyala matinya LED selama 500 mikrosecond. Nah, bisa kita lihat nanti pada untuk mengetes STM. Nah, di sini kita menggunakan blue pill, itu nyala lampunya kita juga dengan delay 500 mikrosecond. Seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan menggunakan ESC. Di sini masih sama, kita menggunakan LED on dan juga LED off dengan delay selama 1000 mikrosecond atau 1 detik. Bisa kita lihat aja hasilnya. Blue pill itu yang KW, kalau yang di sini itu yang ori. Kita pakai ini semua kan? Iya. Kayak biar tahu kalau cara KW gimana programnya. Ini loh, dilihat ini. Oke, setelah kita running, maka di sini lampunya. Kan mau ngejelasin nyala program mati juga lampu kan. LED. Oke. Selama 1 detik. Lanjut ke percobaan yang berikutnya, yaitu percobaan 6 step BLDC. Oke, di sini kita menggunakan tampilan GUI berbasis Python. Di situ kita udah atur parameternya menjadi 6 step BLDC, dan kita lihat tampilan. Nah, 6 steps ini merupakan bentuk gelombang yang trapesium itu, atau 6 langkah. Seperti Ini itu. kurang lebih hampir seperti kotak-kotak seperti itu. 6 kali dikarenakan adanya pada rangkaian ini, yaitu PUW. Pada metode step BLDC ini memang menghasilkan sinyal yang cukup kasar dan kurang halus, dan ini berefek atau berakibat pada penyaluran tegangan yang kurang halus pada motor BLDC. Ini sama Seperti itu bisa kita lihat sendiri di situ gelombangnya cukup kurang halus atau masih cukup kasar. Jika Oke, mungkin kita atur besaran PWM-nya. dinaikkan, akan Itu ada 21. Kita berbesar lagi. Jadi 32. Oke, dengan tampilan pada osiloskop seperti ini. Ini merupakan tampilan jika PWM 6 step dinaikkan. atau 6 langkah Nah, pada metode yang kita gunakan untuk mengatur
perdagangan BLDC, motor BLDC. Oke, kita next ke percobaan berikutnya, yaitu SPWM. Selanjutnya masuk kepada mode SPWM. Jadi kita atur Yang dimana kita menggunakan lihat metode grafik SPWM, dan bisa kita lihat itu adalah sinus seperti halnya sinyal sinus. Di keluar sini seperti kita ini. menggunakan PWM, jadi Yang menandakan itu adalah pada mode seperti ciri khasnya PWM. Tapi di sini lebih halus Ada dan rangkaian. juga sedikit kita menggunakan mengurangi satu ripple prop dan menghasilkan di situ putaran motor BLDC-nya lebih stabil dibandingkan menggunakan metode six step tadi, karena di sini jika menghasilkan frekuensi sinyal yang cukup halus seperti itu. dinaikkan. Ikan bos. Alamak. Nah, kita ubah juga di sini untuk frekuensinya. Di situ kita perbesar menjadi 18 Hz, atau bisa kita ubah langsung aja pada tampilan UI-nya. Bisa Jika frekuensi dinaikkan, kita ketik atau PWM akan geser bergerak slider pada lebih cepat frekuensi atau itu. Lebih cepat kan? lebih cepat. Tensinya lebih tinggi juga. Bisa Dan kita lihat torsi tampilannya seperti ini Tensinya lebih tinggi juga. Jadi lebih untuk hasil di osiloskopnya. torsi lebih tinggi. Beda nih. Oke, kita next ke percobaan yang berikutnya, Dari mana pengira itu percobaan yang masuk terakhir. Di kepada sini kita menggunakan SPWM. phase vector pulse width modulation atau SVPWM pada metode untuk mengendalikan motor BLDC. Oke, kita ubah metodenya menjadi yang SVPWM dimana membuat dan kita lihat motor di sini bergerak maju. motor lebih Jika bekerja kita lebih bagus rubah, lagi, atau penyaluran berkebalikan dayanya itu lebih stabil dibandingkan menggunakan metode SPWM ataupun menggunakan six step BLDC yang sebelumnya. udah di Oke, di sini kita lihat tampilan pada dan osiloskopnya terlihat grafiknya seperti ini. cukup berantakan sebenarnya, tapi ini mungkin karena pengaruh dari alat yang kurang presisi, jadi menghasilkan tampilan gelombang yang sedemikian rupa. Nah, oke, kita auto dan tampilannya masih sama seperti itu, tapi sebenarnya menggunakan metode SPWM ini bisa menghasilkan gelombang sinus atau gelombang PWM yang mendekati gelombang sinus seperti itu. Karena Kalau baca grafik ini lebih memperhalus atau memperkecil ripple grafik abstrak. atau Gak bisa dijelaskan sih. teriak kepada suatu gelombang. Dan efeknya apa pada motor BLDC itu sendiri? Tentunya akan memberikan atau Mengeluarkan grafik menyalurkan daya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ada six step, karena di six step itu cukup kasar dan penyaluran energinya cukup mengalami putaran. Dengan SPWM Satu bisa meredam lagi prop dan saja. menghasilkan putaran motor yang lebih halus dan berperforma tinggi seperti itu. Oke, jadi setelah kita melakukan berbagai percobaan dari tadi, yang pertama yaitu percobaan menggunakan LED, percobaan menggunakan SC, lalu six step BLDC, SPWM, wave PWM, space vector PWM, itu bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan percobaan six step BLDC ini dapat disimpulkan bahwa metode six step mampu menggerakkan motor BLDC secara efektif dengan sistem komutasi yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Pengaturan urutan penyalaan 3 fasa berdasarkan posisi rotor berhasil menghasilkan putaran motor yang stabil dan juga responsif terhadap perubahan sifat sinyal kontrol. Namun, hasil percobaan juga menunjukkan adanya ripple, torsi, dan juga noise yang relatif lebih besar dibandingkan metode sine wave ataupun SVPWM yang lebih bisa meredam ripple, torsi, maupun noise. Meskipun demikian, metode six step tetap sesuai untuk aplikasi sederhana yang tidak menuntut kehalusan yang tinggi atau tingkat presisi yang lebih tinggi, serta menjadi dasar penting dalam memahami prinsip kerja dan juga pengendalian motor BLDC.
Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu teman-teman sekalian. Di sini mungkin saya cukupkan. Saya Hari Nugroho Triyudanto mengucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.